hu ahad, hu ahad. Iya kan? Kehujanan kah? Nah, janganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil qudusis salam. Bismillahil-ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah membuka hijab kita, Allah memberi kasyaf kita, makin mengenal kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan makin dekat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga dan sahabat kita, ibu bapak kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah menggiring kita selalu ke dalam jalan hidayahnya, taufiknya ila siratal mustaqim, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, tasbiqu anwarul hukama aqwalahum fahaisu masara tanwir wasala ta'bir. Tasbiqul anwarul hukama, berdahululah atau terdahululah cahaya-cahaya hikmah itu, aqwalahum, terbit dari mulut seseorang yang ikhlas hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Fahaisu masara tanwir, maka jadilah tanwir, ucapan-ucapannya, apa yang disampaikannya tanwir, adalah cahaya dari Allah. Wasala ta'bir, dan mencapailah segala hajat maksud yang diinginkan. Subhanallah. Kalau minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang man abara min basaati ihsan, yaitu ada orang mengajar ilmu, apabila dia mengajar itu didasarkan pada merasa mampu dirinya, maka orang-orang seperti itu biasanya tidak akan bisa istiqomah. Pada saat dimulainya, nanti mungkin dia ada kesalahan dalam menyampaikan, lalu dia menyadari kesalahannya, sehingga akhirnya dirinya menjadi minder karena dia berbuat salah. Ada lagi kelompok orang yang mengajar agama khususnya yang dibicarakan ini, dia menyadari apa yang disampaikannya itu semuanya bukan dari dirinya, tapi semata-mata dari kebaikan dan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mendapatkan limpahan saja dari Allah. Maka orang ini apabila dia berbuat salah, dia tidak akan berhenti, dia akan terus saja menyampaikan, karena apa yang baik menurutnya dari Allah, apa yang buruk memang selalu pada dirinya. Jadi orang itu menyadari dulu. Maka kata saya, orang yang kedua inilah yang dipilih harusnya kita dalam hidup ini. Demikian juga dalam hidup. Ketika kita berjalan, kita melakukan usaha, ketika kita melakukan pertanian, apa saja dalam hidup ini, berumah tangga, menjaga kebutuhan rumah tangga, bila kita menyadari semua yang dapat kita raih selama ini adalah dari Allah, maka kita tidak akan pernah putus asa dalam hidup ini. Meskipun mungkin banyak musibah yang kita tertimpa kepada diri kita, atau banyak problem, atau banyak gagal kita dalam usaha, atau banyak gagal kita dalam hal mencapai rezeki yang kita inginkan, tetap saja kita melakukannya, tidak putus asa. Kenapa? Karena kita sadar segala apa yang kita raih, pencapaian kebaikan yang kita dapat, rezeki banyak yang kita dapat, sekalipun disadari betul semuanya dari Allah. Tapi kelompok yang meyakini karena keahlian dirinya,
karena kemampuan dirinya. Begitu dia gagal berusaha, dia kecewa, dan kecewa akhirnya dia tidak lagi mengulang usahanya, sehingga dia menjadi golongan orang yang berputus asa. 5 aja. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa karunia selama ini diberikan Allah kepadanya sehingga dia mampu berusaha itu sebenarnya semata-mata anugerah karunia Allah, bukan keahlian dirinya. Subhanallah. Nah, ini orang panah dengan orang yang tidak panah. Nah, jadi itu contoh dalam aplikasi hidup sehari-hari orang panah dan orang yang tidak panah. Kenapa ada orang yang berputus asa dalam hidup ini? Akhirnya bunuh diri, gantung diri digantung. Yalah di pohon nyiur. Paloi bunuh diri juga. Bunuh diri juga cuma di pohon waloh. Ada mau mati paloi. Orang yang berputus asa ini itu kenapa? Ya karena tadi dia melihat dirinya saja. Tidak dia melihat Allah aja wajalla. Belajar ke majlis taklim terus menerus, tidak putus asa. Meskipun sekali duduk di majlis taklim tidak ada mengerti sama sekali. Ya banyak tidak mengerti apa yang disampaikan guru nih. Cuma bila berkisah guru nih berkisah palo itu tawa juga empat. Tapi tidak putus. Kenapa? Karena dia merasa dia berjalannya datangnya ke majlis taklim itu mampu dia lakukan, orang lain tidak dia mampu melakukan, semata-mata anugerah Allah aja wajalla. Tapi bagi orang-orang yang tidak melihat Allah, dia hanya melihat dirinya sendiri, kok majelis taklim itu seolah-olah usaha dirinya. Maka satu saat dia ada halangan, begitu bini pina garing di rumah kadang ke majelis taklim. Ya kalah. Nah, begitu uang kebetulan uang macet dari biasanya, iyalah uang kurang, tidak ke majelis taklim. Banyak kegagalannya. Karena apa? Karena dia melihat dirinya sendiri. Subhanallah. Nah, hari ini saya mengesahkan tasbiku anwarul hukama. Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, ya, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, tentu saja mereka ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita juga ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingin tahu juga diri kita ini sudah mulai dekatkah atau tidak. Tasbiku anwarul hukama. Aqwalah, selalulah Allah mendahulukan cahaya-cahayanya terlahir di lisan orang-orang yang sudah dekat kepada Allah itu hikmah-hikmah di mulutnya sebelum orang itu berpikir. Sebelum orang itu berpikir. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa bahwa apa saja yang baik itu dari Allah, apa saja kesalahan dan yang buruk itu dari diri sendiri. Maka karena lama-kelamaan dia berpikir seperti itu, jiwanya seperti itu. Dalam konteks yang lain, berkebun, bila berhasil dari Allah, ya lah. Bila gagal berkebun, oh berarti banyak kesalahan kok hari ini, ya kan? Nah, kayak itu terusnya. Berusaha berjualan, berhasil dulu aku penyugihnya di kampung nih. Ya Pak. Tapi sekarang Bang, sakit Bang aku nih Jar. Mbah Bang, dulu waktu aku sugih itu semata-mata ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena keahlianku. Mbah sekarang kenapa bangkrut? Nih pas kebetulan Allah membiarkan aku sendiri, tidak ditolongnya kok, tidak dilimpahkan. Nah, terlihatlah kok bangkrut atau nih usaha. Nah, berarti kan sudah biasa di hatinya seperti itu sudah. Itu berarti orang itu dia berbicara itu, ketika dia berbicara itu cahaya Allah dulu keluar di lisannya. Yalah, baru dia terkejut, ilah Jat. Oh, berarti semalam itu karena dibantu Allah. Kalau sekarang tidak dibantu Allah, bangkrut. Usaha mulai turun. Ya kan? Karena Allah tidak membantu. Maka pada saat itu melihatlah dia beda antara Allah dan dirinya, ya lah. Melihatlah dia Allah itu Maha Penolong, sedangkan dirinya selalu berbuat kesalahan. Begitu juga seorang guru agama, ketika Allah sudah menolongnya, maka terkeluarlah dari lisannya kalimat-kalimat yang indah,
hikam-hikam atau kalimat yang penuh hikmah yang membuat apa yang disampaikan itu menyimpulkan yang jika orang memproses hidupnya puluhan tahun, ratusan tahun, kesimpulannya adalah apa yang disampaikan itu. Maka itu berarti, ujar saya, Allah mendahulukan cahayanya terlahir daripada ucapannya. Maka apabila itu sudah terjadi, sorotan wir, jadilah apa yang disampaikan itu cahaya semata dari Allah, wasala ta'bir, sampailah maksud daripada tujuan mengajar itu. Al-hukama humul arifuna billah alladzina yatakallamuna biha wa yasmutuna billahi. Ujar Syekh Muhammad Ajibah, aku berkata, para hukama itu atau ahli hikmah itu, mereka itu sudah sampai pada derajat al-arifuna billah. Al-arifuna billah, orang yang sudah arif billah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Al-arif billah, orang-orang yang sudah bijaksana. Kenapa mereka bijaksana? Kenapa ucapan mereka bijaksana, perbuatan mereka bijaksana? Karena kebijaksanaan itu adalah cahaya Allah. Kenapa mereka bisa berkata benar? Karena ucapan mereka itu didahului cahaya Allah. Bahari di Banjar ada kisah wali kala pas zaman Belanda, setiap ada air itu ada ikannya jasidinnya Allah lah. Nah, batu jar Belanda mana ada? Kalau dalam kalau dalam dalam kelapa, air kelapa adalah ikannya. Karena tadi sudah tersambat sidin kah? Setiap ada air ada ikannya, terlanjurakan sidinnya lagi. Iyalah, ada juga sidin airnya. Cahaya Allah mendahului perkataan. Cahaya Allah mendahului apa yang dipikirkannya. Jadi sidin aja sorangan kada sempat berpikir. Iyalah, sempatlah berpikir, tidak sempat, tapi cahaya Allah masuk ke bibir sidin. Ya Allah, apa yang terjadi di belah kelapa, maka ada ikannya. Nah, ini kenapa ya Allah tadi itu akwalnya itu tadi yang disebut dengan wasala ta'bir, sampailah maksud hajat apa yang disampaikan itu jadi benar dia. Padahal sidinnya tidak terpikir sebelumnya, ya kah? Tapi karena sudah terucap diselanjurkan sidin. Ada kisah juga, kisah Sunan Gunung Jati ya, kisah Sunan Gunung Jati. Jadi waktu itu di Cina, Sunan Gunung Jati ini pernah pergi ke Cina. Di Cina itu beliau bisa memberikan pengobatan. Jadi banyaklah orang datang kepada beliau. Beliau banyak mengobati orang. Suatu hari ada anak raja atau anak pejabat dari kerajaan pada masa itu disampaikan kepadanya tentang kehebatan beliau ini. Karena beberapa tabib di sana itu iri kepada beliau karena orang banyak, maka bayar kada. Kalau di lain kan bayar. Ya Allah, ini tidak bayar, gratis. Jadi banyak kayak orang berobat. Akhirnya dicoba ujilah oleh pejabat negara itu waktu itu. Dia punya anak 2 orang gadis. 2 orang anaknya perempuan. Satu anak perempuannya sudah hamil. Nah, kalau baru hamil 3 bulan, 4 bulan ya kan, masih kecil aja. Yang satunya masih bujangan. Nah, yang satunya masih bujangan. Cuma yang satunya ini disuruh meletakkan bantal supaya terlihat hamil yang masih bujangan ini. Yang hamil itu tidak apa-apai gitu, nah biasa aja. Lalu ditanyakanlah kepada Sunan Gunung Jati. Karena si raja ini atau pejabat raja ini ingin menguji kan kemampuan, karena yang menurut informasi hebat ya kan. Lalu kata pejabat raja ini, yang mana di antara anak 2ku ini yang sudah hamil? Jadi jar Sunan Gunung Jati, nyata nang parutnya apa nih? Yang perutnya gembung itu siapa aja menangguh? Iyalah, siapa aja pasti, siapa yang perutnya besar itu pasti dia hamil.
Mendengar itu tertawa si raja ini atau pejabat raja inilah, tertawa. Kenapa tertawa? Karena dia merasa kawa membunguli atau membodohi Sunan Gunung Jati. Masa aja raja ini atau pejabat raja ini dia kawin aja belum, bujangan, masa dia hamil ya Pak? Karena dia tahu menyimpankan bantal di perut kan. Yang hamil itu ini, yang siapa? Anakku yang pertama ini, yang tidak gembong ini yang hamil, sudah dicek ini hamil ya. Oh gitu kayak lalu apa aja Sunan Gunung Jati? Ya pokoknya saya yakin yang hamil itu yang itu. Ya kan? Ini tadi itu perkataan cahaya Allah lebih dulu daripada Sidin berpikir ya lah. Daripada Sidin mengkasapkan diri, tidak bisa Sidin ya langsung berkata. Ternyata apa? Pulanglah Sunan Gunung Jati, di rumah orang pejabat itu histeris bahasa. Kenapa? Ternyata anak yang masih bujangan itu betul-betul hamil. Nah itu kan, ya kan? Nah ini luar biasa. Inilah tadi yang maksudkan perkataannya itu mengandung hikmah. Yalah. Nah itu mengandung hikmah, mengandung kekuatan di dalamnya. Itulah al-arifun, kekuatan yang disebut dengan orang-orang arif. Alladzina yatakallamuna billah, yang mereka itu berkata-kata dengan perkataan Allah. Maksudnya bukan perkataan Allah, tidak, maksudnya dilimpahi cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Wa yasmutuna billahi, dan mereka itu berdiam dia pun juga diamnya karena Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi semuanya goibuna an ampusihim yashhaduna ma minallahi ilallah. Mereka itu gaib, maksudnya gaib keakuan diri mereka. Jadi mereka tuh tidak ada lagi merasa hebat dirinya, tidak ada. Dirinya yang ada apa, merasa lemah. Yang hebat itu hanya adalah Allah. Ya kan? Maka pada saat itulah Allah membantu orang tersebut. Yashhaduna ma minallahi ilallah. Mereka sudah menyaksikan segala sesuatu ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Kayak apa tuh? Abah kita dari mana? Dari Allah. Kembali meninggal dunia, dia kembali kepada Allah. Mudah dikahijar. Iya betul, itu johirnya. Iyalah. Tapi batinnya, siapa yang mengadakan, menentukan kelahiran Sidin hidup di dunia, kemudian dari Sidin, dari ibu kita melahirkan kita, siapa itu menentukan itu? Di ajali sana. Bukan sekedar menentukan, bukan sekedar mencatat Tuhan itu bahwa Udin akan lahir pada tanggal sekian, abah kita akan lahir tanggal sekian, ibu kita lahir tanggal sekian, nanti punya anak adalah anaknya kita. Bukan hanya catatan itu, tapi memaksa peristiwa kejadiannya seperti dalam catatan itu. Iyalah. Tapi juga menentukan, mengkudratkan semuanya terjadi dalam seperti bagaimana catatan itu. Malaikat turun naik ke langit, melihat peristiwa apa benar catatan Allah di Lauh Mahfuz. Malaikat disuruh Tuhan pulang pergi ke Banjar. Lihat nih, ayah kita itu meninggal kapan atau lahir kapan, betul atau tidak? Ternyata betul di catatan. Turun lagi menunggu kapan dia ibu kita punya anak, anaknya lahir, lalu kita lahir, ya kan? Tahun 1965 atau tahun 70 lahir. Tanggal sekian, jam sekian dicatat oleh malaikat di bumi. Oh ini melahirkan Pak Loin. Lalu dicek malaikat lagi kalau Mahfuz, ternyata benar sama dengan catatan di Lauh Mahfuz. Seperti itulah berterus-terusan, seperti firman Allah, Sahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikatu. Allah sebagai saksi sekaligus juga para malaikat. Wa ulul ilmi qaiman bil qisti, dan juga para manusia yang berilmu atau al-aribillah, mereka tahu yang terjadi dan sudah tergiring dari ucapan mereka.
Fa ija aradu ayyu abiru amma manahum maulahum. Bila mereka mengajar, bila mereka menyampaikan kepada orang lain, tentu yang diajarkannya adalah ilmu-ilmu Allah al-ajar wajar. Semua itu adalah limpahan daripada maulahum, anugerah daripada Allah. Minal ulumi, apakah tentang ilmu-ilmu agama, wal ma'arif, tentang kebijaksanaan, kearifan di dalam agamanya. Sabakan nur, maka terdahululah selalu nur itu terkeluar daripada mulut mereka, suhudihim ilal qulubil mustami'ah, sehingga sampailah perkataan mereka ke lubuk hati manusia. Lalu manusia dapat hidayah, ya kelak. Nah, ada kita menasihati anak kita kalau habis-habisan, jangan nakal, jangan main kelayangan, nggih bahaya. Isuknya ampih main kelayangan, main kleker pulang sambil betawakan pacah kaca orang. Ya kah? Kita marahi lagi supaya jangan nakal. Besok nyampih dia berhenti dia main kelereng, main bola. Bertendang-tendangan sampai rumah orang, pintu rumah orang bungkas. Ditendangnya, ya kah? Kenapa? Nasihat kita tidak sampai ke lubuk hatinya, ya kah? Tapi kalau nasihat itu sampai ke lubuk hati, sekali aja dia mendengar, maka dia akan menyadari keadaan itu. Jadi bukan tekniknya kita ini hebat atau tidak, tapi masuk di lubuk hatinya itu yang paling utama. Ya lah, nah itu problemnya. Jadi patasara fihim ala qadari sidqihim, itulah berjalan pada mereka itu satu pemahaman kadar dari Allah atas peristiwa-peristiwa kejadian itu dikarenakan keikhlasan mereka. Nah, ikhlas itu di mana? Ikhlas ini di sini maksudnya adalah jadi kita ini kalau ingin ikhlas, sholat, sembahyang, Allah Akbar, coba sadari, jangan kita merasa hebat sembahyang tuh, ya kah? Tapi apa? Semua ini adalah limpahan dari Allah Azza wa Jalla. Pahit itu limpahan dari Allah. Anugerah Allah, bukan hebat kita. Sembahyanglah kita. Itu ikhlas berarti kita. Semua ini dari Allah. Keingatan dulu kita mengerjakan sembahyang, oh itu dari Allah semua. Nang kita mana? Nang kita tuh yang menyuntan duit kita tuh adalah nang bahari susup ambil duit kuitan orang tua aja lah. Minti pakan orang mandi kan, nah itu kita tuh ya kah, yang minti pakan orang mandi, nang bedustalon orang tua ya kah, itu kita. Nang sembahyang tuh Pak, itu limpahan karunia Allah aja. Maka fisidqihi, maka orang itu berada dalam keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dalam beramal kebaikan. Nah, ini rahasianya. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut itu di antara hamba-hamba Allah itu ialah para ulama. Nah, ini penting memahami bagaimana sesungguhnya kenapa ulama itu ada. Ulama dalam khusus ini al-arif billah, yaitu orang-orang yang sudah bijak, keulamannya sudah al-alamah, kemudian dia menjadi orang bijak, maka ucapan dan lisannya itu adalah didahulukan Allah, nur Allah masuk ke dalam mulut mereka, sehingga apa yang disampaikan mereka menjadi bagus, menjadi baik, dan mendapatkan petunjuk. Kitab-kitab ulama itu ada yang 1000 tahun dah umurnya, sampai sekarang masih dibaca orang, ya kalau kitab Syekh Abdul Qadir Jailani 1000 tahun dah umurnya. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu 1000 tahun sudah dibaca orang aja masih. Ayo, kenapa jadi begitu? Karena tulisan mereka sudah didahulukan Allah, cahaya-cahaya Allah di dalam karangan-karangan mereka. Maka kita yang di abad belakangan ini membaca, kita masih mendapatkan hidayah dari bacaan itu. Mudah-mudahan kita tergolong
orang-orang yang diberikan Allah cahaya dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang dikasihi Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqun wa mudha'afatiha wa nuril barakat wa sa'adatiha alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa sifaiha wa daf'il bala wa apatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin sahibi huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaza. Allahumma ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tubariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin qalbil masrur wa miftahil maisur wa fatihi lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurub wal humumi wa ala wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswai wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala ali wa sahbihi bi adadi khalqillah. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu. La ilaha illallah ya ahad antal ahad. La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu. La ilaha